Selamat datang kembali di channel kami, channel Trader Retail, channel yang fokus membahas saham-saham di Bursa Efek Indonesia serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas saham Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI, saham yang tentunya sangat ramah terhadap investor retail seperti kita pada umumnya. Jadi pertama mungkin kita bisa mulai dari analisa secara teknikalnya dulu. Pada penutupan harga kemarin IHSG pada hari Jumat kemarin, saham Bank BRI ditutup di harga 4.280, melemah 1,2% dibanding hari sebelumnya. Ya, bila kita lihat di sini secara teknikal, sebenarnya candle terakhir itu sudah menyentuh garis MA20, ya. Di mana biasanya kalau memang uptrend ini dilanjutkan, seharusnya pada hari Senin nanti ada kemungkinan saham BRI untuk rebound ke atas, ya, karena sudah menyentuh support MA20. Jadi untuk tren kecil dari BBRI, kalau memang belum ada pergerakan yang signifikan dari perilaku pasar, kemungkinan di minggu depan pun BBRI akan masih berputar di kisaran 4.200 hingga 4.400, ya. Jadi mungkin BBRI kecuali jika ada perubahan yang signifikan dari perilaku pasar. Jadi buat teman-teman yang mau copet-copet di BRI mungkin bisa dilakukan masuk ketika harga di 4.250 dan jual ketika harga di 4.400. Mungkin 4.280 yang sekarang bisa dijadikan acuan untuk masuk karena 4.280 itu sudah menyentuh garis MA, garis support dari MA20 seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Sehingga seharusnya hari Senin nanti BBRI harusnya naik, ya, dengan target dekatnya di 4.400. Itu secara tren kecil. Lalu bagaimana bila ada sesuatu atau ada sentimen yang membuat harga BBRI naik signifikan? Karena kalau kita lihat dari timeline waktu, seharusnya sekarang sudah masuk fase panen raya dari asing karena kita sudah dekat dengan penghujung Desember. Window dressing harusnya kita sudah mulai dilakukan untuk Desember ini, ya. Karena di sektor-sektor lain pun kita lihat sudah banyak saham-saham yang terbang tinggi, ya. Kemarin di konstruksi, sebelumnya ada di sektor pertambangan, ya. Jadi harusnya banking bisa manggung lagi dekat-dekat sampai akhir tahun hingga tutup tahun 2020 ini. Jadi kalau misalnya nanti BBRI breakout dari garis resisten kecilnya di 4.400, selanjutnya akan kemana? Kalau saya secara pribadi, tentu BBRI optimisme saya akan bisa kembali ke all time high-nya di harga 4.700, ya. Kalau saya pribadi optimis. Kenapa? Nanti kita bahas faktor-faktor lainnya, ya. Tetapi paling tidak BBRI pasti bisa mencapai all time high sebelumnya di 4.700, ya. Apalagi seiring dengan pemulihan ekonomi, mudah-mudahan vaksin tahun depan bisa jalan, ekonomi mulai menggeliat, sektor UMKM, sektor real mulai bergerak, UMKM mulai hidup, dan akhirnya kredit terhadap perbankan pun permintaannya mulai naik lagi, ya. Mungkin nggak tembus all time high? Saya rasa mungkin saja karena market outlook 2021 kita pasti mulai recovery, ya. Tetapi untuk saat ini saya secara pribadi akan menargetkan secara teknikal Bank BRI paling tidak sampai ke all time high sebelumnya. Jadi kalau kita masuk sekarang di 4280 dan kita targetkan all time high di 4.700, kita punya potensi cuan sekitar 10,9%, ya. Oke. Itu secara teknikal. Lalu bagaimana
pergerakan asing. Bagaimana harga BBRI jika kita hubungkan dengan pergerakan asing di bursa, ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan asing, terjadi akumulasi besar-besaran, ya, dari asing. Bisa kita lihat akumulasi 3 juta lot, 2,8, 2,3, 1,1. Jadi sekitar kurang lebih ini 6,5, 6,5, ini 8,8, sekitar 9,9 juta lot. Katakan 10 juta lot asing sudah akumulasi di BBRI, ya. Yang dikumpulkan dari retail, ya. Oke, jadi kurang lebih 10 juta lot asing sudah mengoleksi saham BBRI. Di harga berapa? Ya, di harga 4.000. Oke, jadi ini adalah harga asing, ya. 4.000 adalah modal asing. Posisi sekarang di 4.280. Jadi kalau kita lihat asing kurang lebih sudah floating profit di BBRI di kisaran harga, bukan di kisaran harga, tapi sekitar 6,7%, ya. Jadi dari harga modal asing masuk di kisaran harga 4.000, asing sudah floating profit 6,7%. Oke, tentu 6,7% untuk kelas asing big fund itu sangat kecil. Dia tidak akan puas dengan 6,7%. Makanya itu yang menjadi salah satu alasan saya berani mengatakan bahwasanya BBRI paling tidak akan mencapai all time high-nya di 4.700. Jadi kalau yang baru mau masuk sekarang masih punya potensi untuk cuan 10% paling enggak, 11%, ya. Syukur-syukur yang masuk dari dulu. Mungkin kalau udah masuk 2.000, 3.000 udah cuan 70%, 80% saya yakin, ya. Tapi untuk yang belum masuk, saya bisa katakan cicil sebagian, masuk jangan all in, cicil sebagian sambil melihat pergerakan harga. Jadi saya bisa katakan, ya, harga BBRI untuk jangka menengah paling tidak 4-5 bulan ke depan kemungkinan tidak akan jebol dari 4.000, ya. Saya bisa katakan tidak akan jebol dari 4.000 kecuali asing keluar besar-besaran. Kalau asing udah keluar besar-besaran, kemungkinan 4.000 bisa jebol. Untuk saat ini BBRI nggak akan jebol di 4.250 karena kita lihat di sini, ya, kurang lebih dari fase ini di tanggal 12 Desember, di seminggu terakhir ini kalau saya lihat asing jualan, ya. Jadi di video sebelumnya di analisa saham yang paling diakumulasi dan paling didistribusi oleh asing, itu salah satu distribusi paling besar itu dilakukan oleh BBRI, ya, sebesar 273 miliar. Jadi asing jualan di BBRI 273 miliar. Yang belum nonton videonya cek, ya, di video lain. Di video sebelumnya, saham yang paling diakumulasi dan didistribusi 1 minggu terakhir. Oke. Terus pertanyaannya, di video sebelumnya saya katakan asing jualan 273 miliar. Lalu gimana pengaruhnya dengan BBRI? Apa itu artinya kita juga harus keluar karena asing jualan? Kalau menurut saya tidak, ya. Menurut saya tidak. Kenapa tidak? Asing jualan minggu kemarin 273 miliar bukan untuk bukan karena dia panen, bukan karena dia take profit, tetapi dia melepas sebagian dari keuntungan yang sudah dia punya, ya sekaligus take profit tentunya, supaya dia punya uang lagi, supaya dia punya uang untuk mengangkat BRI lebih ke atas lagi. Nah, gitu. Jadi dia cicil pelan-pelan, dia jual pelan-pelan, ya, ke masyarakat, ke retail, kita beli, ya. Sambil dia jaga harga itu jangan jebol dari 4.250, ya. Jadi dia jualan tetapi harga dijaga jangan sampai jebol dari 4.250. Kenapa? Kalau jebol dari 4.250 bisa nanti balik lagi ke harga modal mereka di 4.000, ya. Jadi strategi mereka akumulasi, ya, di 4.000, lalu mereka terbangkan ke 4.400.
terus mereka maintain di 4250 sampai 4400 sambil dijual sebagian. Mereka dapat modal, mereka pakai lagi uang itu buat nerbangin BBRI ke atas lagi. Ya, jadi seperti itu cara asing bermain dalam menerbangkan saham-saham di bursa efek ya, terutama saham big caps yang kapitalisasi pasarnya besar. Tidak gampang untuk mengangkat saham blue chip ya. Sekarang kita lihat secara fundamental. Secara fundamental untuk saham BBRI, kalau kita lihat di sini ini net interest income, mungkin kita bisa net operating, kita langsung ke net income saja ya. Untuk net income mulai tahun 2015, 16, 17, 18, 19 dan ini per September 2020 ya, 14,1 juta ya. Ini dalam apa dia buat? Dalam juta. Oke, dalam juta berarti ini 14 triliun ya net income-nya per September. Memang kalau secara fundamental kita lihat ada penurunan dari segi net income. Tapi saya rasa di tengah kondisi pandemik seperti ini dan BBRI masih mampu untuk mendapatkan net income senilai 14 triliun itu sudah sangat baik. Bagaimana dengan potensi BBRI? Kalau kita lihat market outlook tahun depan, saya katakan tadi 2021 adalah fase pemulihan ekonomi ya, sehingga sangat besar kemungkinan bagi BBRI untuk terus berkembang ke depannya. Apalagi BBRI ini bank yang berfokus kepada sektor UMKM. Jadi kemarin kalau saya baca news, Pak Erick Thohir memfokuskan Bank BRI tetap dengan fokusnya sekarang segmen kredit mikro menengah ke bawah. Lalu Bank Mandiri akan difokuskan untuk wholesale trading dan corporate banking. Ya, jadi itu. Sementara Bank BNI akan difokuskan untuk international banking. Ya, jadi untuk mengelola bisnis-bisnis di luar negeri. Ya, jadi itu tadi. Sehingga nanti antar bank plat merah ini nggak saling sikut, ya, nggak saling kanibal, nggak saling caplok bisnis orang lain gitu ya. Dan satu lagi gebrakan dari Pak Erick, kita baca news di sini, saya kutip dari CNBC, akan terjadi peleburan dari Bank BRI dengan PT Pegadaian dan PNM ya. Sedikit tambahan, asing masuk di BRI itu sudah sebesar 3,3 triliun ya. Tadi saya katakan sekitar 10 juta lot, secara lembar saham. Namun jika kita lihat secara value-nya, Bank BRI ini sudah masuk, sudah dimiliki asing atau asing sudah menanamkan modalnya di BBRI sebesar 3,3 triliun. Jadi jumlah yang sangat besar ya. Asing tidak mungkin keluar baru masuk langsung keluar, pasti mereka akan hold dan bisa dipastikan BBRI akan naik ya. Oke, itu tadi pembahasan Bank BRI. Selanjutnya kita akan bahas tentang saudara dari BBRI yaitu BRIS. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel kita supaya kita pun lebih giat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih.